Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad, adab yang istimewa, akhlak mulia, buku karya tulis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan itu amat sangat penting karena inti sari orang beragama itu adalah akhlak. Karena akhlak Nabi Al-Quran, itu kata Abu Aisyah, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Allah telah mengokohkannya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang besar. Akhlak itu apa? Akhlak ialah ketika bergaul bermaslahat pada lingkungan. Ketika bergaul bermaslahat pada lingkungan, itu akhlak. Bergaul di depan Allah dia bertauhid, tidak syirik. Bergaul di depan kitab menjadikan sebagai sumber hukum, nggak membuat hukum sendiri. Akhlak di depan Rasul mengikutinya akan sunnah-sunnah yang dibimbingkan sebagai tafsir Al-Quran. Akhlak di depan waliul amri, mana pertama ahli ilmu, siap untuk terima transfer ilmu sehingga diamalkan dan diwariskan, sehingga Islam terjaga dari generasi ke generasi, nyambung bermata rantai. Akhlak di depan waliul amri yang muslim, yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia sholat selagi tidak maksiat, selagi mampu, sikapnya samina wa ata'na. Tapi lek maksiat enggak boleh. Yang ada sabar dan mendoakan di dalam kebaikan. Akhlak di depan sesama manusia, baik di depan ibu, di depan orang tua, keluarga, tetangga, kerabat, semua manusia. Sekarang kita masuk pada halaman yang bab yang ke-257, babul a'rabiyah. Kembali kepada tradisi orang Arab Badui. Artinya bagaimana hukumnya orang kembali ke tradisi Arab Badui, kan dibahas di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-kabairu sab'un. Dosa-dosa besar itu 7. Artinya 7 itu diantaranya. Jumlah total wallahu a'lam. Syekh Samsuddin Adz-Dzahabi sampai mengoleksi sampai 76. Dan tanda dosa besar ialah 1, disebutkan ancamannya. Yang nomor 2,
ada konsekuensi hukumannya di dunia, semisal potong tangan, dirajam, dimusnahkan. Ya, nomor 3, amal soleh harian tidak bisa jadi penghapus, karena kegedean dosa, hasil amal belum tentu diterima. Ibaratnya air sak drim diberi gula 1 sendok, manis enggak? Itu amal soleh harian enggak jadi penghapus, tapi dengan cara tobat yang nasuha. Hukuman di akhirat, sejak siksa kubur, Allah tidak ngajak bicara, Allah tidak memandang kasih sayang, Allah tidak mengampunkan dosa. Di sana disediakan siksa-siksa yang mengerikan. Itu tanda-tanda dosa besar. Di dalam satu hadis sebutkan 7, tapi itu sebatas contoh dan bukan pembatasan. Dan dosa besar sebagai syarat diterimanya amal soleh harian. Karena pesan Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Bila dosa-dosa besar yang kamu dilarang, kamu bisa menjauhinya, maka amal solehmu akan menjadi penghapusnya. Apa 7? Yang dikatakan yang lain, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 yang menghancurkan. Daya penghancurannya beraneka ragam, sesuai dengan jenis dosa dan kadarnya. Jenis dosa dan kadarnya. Ada yang menyebabkan kekal di neraka tidak keluar selamanya. Ada yang menyebabkan tinggal yang lama. Ada yang menyebabkan bisa tergugurkan dengan musibah besar, bong di neraka dulu. Ada juga yang bila Allah menghendaki mengampuni juga akan diampuni. Dan jelas kelas kakap kadarnya berbeda-beda. Awaluhunna, yang pertama adalah al-isyraku billah, mengadakan perserikatan berkaitan akan haknya Allah, melakukan perbuatan syirik, ngerebut haknya Allah. Hak itu hanya milik Allah, makhluk ngerebut haknya Allah. Allah itu memiliki hak-hak khusus yang orang lain tidak boleh masuk pada hak khusus. Kenapa hak khusus milik Allah? Mengatur. Sebagaimana Allah menjelaskan, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hak Allah mencipta dan mengatur. Sementara kita adalah makhluk dan makmur diperintah. Ibaratnya orang numpang kos, manut peraturan pemilik rumah kos, nggak boleh ngatur sendiri. Makanya sapa sing pengen ngatur dewi, gawe yo langit dewi, gawe yo bumi dewi, gawe yo air sendiri, gawe yo angin sendiri, ciptakan dirimu sendiri, la iso terserah ngatur sak sire dewi, basa kasaripun ngoten. Tapi selagi sadar langit milik Allah, bumi milik Allah, hujan dari Allah, angin dari Allah, kita pun juga pemberian dari Allah, makanya harus manut. Maka tugas akal kita adalah memahami syariat Allah, telah paham, tunduk dengan ikhlas, jaga sampai mati, dibesarkan dengan dakwah. Itu namanya bertauhid. Kemudian cikal bakal kesyirikan itu apa? Yaitu iradah yang bertabrakan dengan iradahnya Allah, keinginan yang bertabrakan dengan keinginannya Allah. Itu yang sering menjadi pemicu. Allah menghendaki begini, daerah gelem. Berarti karpe berseberangan. Dan itu berada di hati. Hati itu tuh penggerak seluruh
perilaku badan. Sebagaimana pesan Nabi sallam, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kullu wa idza fasadat fasal jasatu kullu ala wahya al-qalbu. Pada badan manusia ada segumpal darah, bila baik apik kabeh, bila jelek juga jelek semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Di situ bercokol karep. Makanya kemauan kita harus sejalan dengan kemauan Allah, nggak boleh bertabrakan. Maka intisari kesyirikan itu berada pada ketaatan. Lek sejalan taat, nggak sejalan nggak akan taat. Lek karepe sejalan nanti taat, kemauannya nggak sejalan nggak taat. Lah kemauan yang tidak sejalan itulah Tuhan lain bersama Allah. Itulah berada pada nafsu ammarah bisu. Nafsu yang ada pada manusia ada berapa macam? 3. Pertama, nafsu al-mutmainnah, yaitu kecenderungan rasa tentram, dan itu bawaan karena manusia lahir itu fitrah. Roh apik tertarik ngamalake ayam tentram. Yang kedua, nafsu al-lawamah, nafsu penyesalan, yang kerjanya ngoreksi. Ketika jelek nyapo elek tok lakoni, ketika apik nyapo mek titik sing tok lakoni. Tujuannya supaya meninggalkan kejelekan dan meningkatkan ketaatan. Itu nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu amarah bisu, ngongkon sing welek-elek. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu banyak ngongkon sing elek-elek. Dan setan memanas-manasi, ngujuk-ngujuki, mendorong-dorong, ngompori, mengadakan takhris, ngujuk-ngujuki. Bagaimana ciri-ciri nafsu amarah bisu? 1, sire seneng terus. Yang kedua, segera, gak usah nanti-nanti, seneng saiki. Yang ketiga, ra mikir halal atau haram, sing penting seneng. Nah, ini sering bertabrakan nafsu sing model seperti ini. Alasane aras-arasen, alasane napa? Rong sanggup, alasane reno-reno, asline jane gah. Ujung-ujungnya tuh gah. Ada di situ. Setiap kemauan nafsu dituruti padahal bertabrakan dengan Allah, nuruti karepe nafsu, itu namanya menyembah. Di kala itu nafsu menjadi Tuhan lain bersama Allah. Sehingga ketika hukum Allah gak cocok karo karepe, diotak-atik. Dan amal yang ada dicocok-cocokne karo karepe, mungkin ngarang tradisi nenek moyang atau bisikan setan atau umume, sing penting cocok karo karepe. Lah, orang yang nuruti karep sementara nggak cocok dengan ketetapan Allah, tapi panggah mengikuti karep, intisari nyembah itu adalah ngikuti itu. Kudune Allah sing diikuti, tetapi ternyata nafsunya. Itulah Tuhan lain bersama Allah. Bila itu diikuti, nanti akan masuk kepada kesyirikan. Allah jelaskan, faro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Kamu kan melihat orang yang menjadikan Tuhannya, apa bentuknya? Hawa nafsunya. Sehingga akal nanti untuk ngakal-ngakali, untuk ngerekayasa. Maka akhirnya hukum Allah ditolak, diingatkan berpaling, ketika berbuat ngarang, itu ciri khas. Dan sesembahan yang lain bersama Allah model hawa nafsu, ini sing paling banyak. Termasuk sing disembah iblis napa pertama kali? Ya nafsu itu. Allah menghendaki hormatlah pada Adam, tapi iblis menghendaki ya Adam no sing hormat karo aku.
Wong aku dicipta bahane geni luwih apik, dhek dicipta bahane lemah luwih elek. Sing jenenge menghormat, sing kurang terhormat menghormat kepada yang lebih terhormat. Lah bentroknya kemauan inilah itu namanya penyembahan. Nanti namanya cara beragamanya, nanti cara ngarangnya reno-reno. Bentuk kesyirikan niku kan modele ketaatan reno-reno to nggih. Karangane A, karangane B, karangane C, itu nanti ngarang kabeh. Dan hasil karangan bisa berubah sewaktu-waktu. Ujung-ujungnya nggak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, melaku sakarepe dewi. Nah, itu kesyirikan, itu yang paling banyak. Maka dikatakan bama yu'minu aktsarum billah illa wahum musyrikun. Keh wong gak iman ning keh syirik. Itu bentuknya yang paling banyak. Lalu bila sudah masuk kepada syirik besar, seolah nafsunya menjadi penentu, itu nanti resikonya adalah satu, dosanya nggak diampuni. Yang kedua, amal soleh yang pernah diperbuat hancur. Tiga, amal soleh yang sedang dikerjakan nggak diterima. Yang keempat, sampai mati nggak tobat, wajib neraka kekal selamanya. Yang kelima, gak ada yang mengentaskannya. Yang keenam, surga haram. Bahaya mboten? Semoga Allah lindungi saya dari kesyirikan. Maka tugas kita paham samina wa ata'na. Siap dengar, siap taat. Yang kedua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak ada alasannya. Alasan orang boleh dibunuh satu, murtad, tapi ini pengadilan. Nomor dua, membunuh diganti bunuh, ini kisos, ini juga pengadilan. Nomor tiga, sudah berkeluarga masih zina, ngaku atau ketangkap dengan 4 saksi, 5 bersama yang melihat. Peristiwanya roh persis. Juga ke pengadilan, bukti nyata, itu nanti dirajam bahan demi waktu sakma tini. Atau dia itu sebagai pemberontak yang merusak kaum muslimin, nggak dibunuh akan kesro, maka boleh dibunuh. Itu yang boleh dibunuh. Kemudian yang kelima, membuat teror di masyarakat, membuat kondisi tidak aman. Daerah dipateni, dia terus membuat geger, itu boleh untuk dibunuh. Kesimpulannya, itu orang-orang yang boleh dibunuh. Selebih daripada itu tidak ada alasan. Makanya membunuh itu termasuk dosa besar, termasuk bunuh diri. Kemudian apakah orang yang membunuh atau bunuh diri itu nanti nerakanya kekal? Maka jawabnya, lihat akidahnya. Bila muslim sadar salah, cuma ndablek, ya dosa besar, tapi tidak murtad. Tapi apabila kan ada unsur pembangkangan, didorong oleh kesyirikan, nah itu nanti bisa kekal. Diperinci dulu tentang kekal tidaknya orang yang bunuh diri. Bila masih muslim, bukan karena pembangkangan, tapi punya keterbatasan, itu tokoh agamanya nggak boleh nyolati, biar masyarakat umum saja yang nyolati, supaya wibawa pemimpin itu diperhatikan. Karena menjadi sumber fatwa, perilakunya dipertimbangkan. Dan Nabi nggak mau nyolati kepada orang yang mati bunuh diri, tapi sahabat disilahkan. Makanya berkaitan masalah nyawa kita ngati-ngati, jangan sampai bentar-bentar puateni lho. Tekek mata ini. Wonten kadang bahasa ngoten-ngoten niku. Ngati-ngati. Itu resikonya berat. Kemudian berikutnya waram yul muhsanat, menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Dah bapake Jawa tulen, mboke Jawa tulen, anake kok kaya tanggane. Lah iki ora entuk kokono kok ngendine. Mungkinkah bapake Jawa tulen
mboke Jawa Tulen, anake rambutnya pirang? Mungkin. Lah, sahabat ada yang mengadu. Ketika lahir anak nggak mirip paknya, nggak mirip mboke. Khawatir, apa kata Nabi? Bikin tamsil. Dia unta, gak ada. Apa rupane? Ini karo ngene. Anake ya mesti ngono, mboten. Hanya ora padha. Yang lain pitik jago betina dikandangni. Nggak ada yang lain-lainnya. Ini kan mungkin anaknya nggih padha napa nggih ada warna lain. Tetap ada warna lain. Dari mana? Itu dari gen leluhur. Mungkin Pak Mboke dhisik saking pundi napa malih mungkin tiang Indonesia kan nanti dijajah Belanda, dijajah Jepang. Kan bisa jadi kan ada yang nikah dengan orang di sini atau ada peristiwa terjadi kehamilan sah atau tidak sah. Itu nanti kan anaknya kan malah nurun nggih. Nanti turun ke berapa kan nanti kan bisa. Rambutnya bakno pirangnya apa? Ya bukannya golek menu tambah, bukan. Tapi pancen dari apa? Silsilahnya itu mungkin terjadi. Lah bila orang itu tidak punya bukti kemudian menuduh, nah itulah yang dosa besar. Maka saya mengatakan itu anak zina, datangkan 4 bukti saksi. Awak meroh dewi, 4 orang dihadirkan menyatakan memang roh. Nah itu boleh, nanti akan bisa ditangkap. Tapi bila tidak menghadirkan saksi, dia sendiri yang malah dicambuk. Cambuk. Berapa cambukan untuk penuduh zina? Setelah itu nanti dipenjarakan setahun, buang setahun. Makanya jaga lisan. Itu ngati-ngati. Itu nanti celebungan sepatah kata bisa bernasib bahaya. Maka gunakan lisan untuk memperbanyak zikir dan husnudzon. Yang lain-lainnya termasuk makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, itu termasuk diperinci. Di sini yang masuk pada bab adalah termasuk perbuatan kelasnya dosa besar adalah al-a'rabiyatu ba'dal hijrati. Kembali kepada Arab Badui setelah hijrah meninggalkan Arab Badui. Artinya ketika dia menjadi orang Arab Badui itu enggak genah agamanya. Kemudian mendapatkan dakwah Islam, akhirnya paham dan masuk Islam lalu hijrah. Setelah itu ditinggalkan Islam kembali kepada kondisi semula. Padahal itu pernah ngaku Islam dan masuk Islam dan hijrah, sekarang balik ke kampung halamannya. Itu masuk kategori murtad. Itu Arabiyah. Nah, pembahasannya ke sana. Maka kita yang sudah terbimbing dengan ilmu syar'i supaya kita pegang. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman sahabat kita pegang. Karena ada orang yang meninggalkannya kemudian kembali kepada tradisi nenek moyang. Islamnya balik Islam abangan. Abangan apa ijonan? Abangan kuwi apa, ijonan kuwi apa, kuningan iku apa? Artinya tuh Islam warna-warni, tidak sebagaimana Islam pertama diturunkan. Itu tidak bisa. Karena sempurnanya Islam itu di generasi awal. Kita pejuang Islam, napa kita berjuang di tengah sempurnanya Islam? A. Pejuang Islam, lek aku nggak maju. B. Saya berjuang di tengah sempurnanya Islam. A napa B? B. Bukan A. Karena kita lahir Islam sudah ada. Kita lahir gak punya ilmu belas. Kita baru kenal abatasa, tambah ini itu, dan masih sedikit Islam yang kita pahami. Gimana kita sebagai pejuang? Tapi kita berjuang di tengah sempurnanya Islam. Islam itu bangunan, masuklah, belajarlah. Islam itu sempurna di generasi pertama. Nabi masih sugeng, wahyu masih turun, Islam dipraktekkan bersama sahabat. Itulah sempurnanya Islam.
Generasi berikutnya kalau berislam seperti generasi pertama. Apabila dulu kita awur-awuran, kemudian kita menggunakan sistem itu, berarti hijrah, menggunakan cara benar, meninggalkan cara lawas. Hijrah ini akan berjalan selamanya. Itu namanya hijrah manhaj. Meninggalkan cara beragama gak karuh-karuan, mek menurut gerubuk, untuk pindah hijrah kepada cara beragama seperti generasi pertama. Hijrah. Maka kalau seperti itu jaga sampai mati, ojo nganti balik koyo asale manut rubyuk, rupu-rupu gedang, glender. Nah itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk dosa besar kayak begitu. Itu termasuk pada pembahasan A'rabiyah. Nah gitu, kembali kepada gaya orang Arab Badui. Berikutnya bab yang ke-258, babu sakinil qura. Bab menjadi penduduk orang pedalaman. Artinya akhlak yang mulia jangan berpetah jadi orang pedalaman. Maka siapa yang kembali ke gaya orang Arab pedalaman berarti termasuk nggak punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tidak menjadi penduduk pedalaman. Apa itu maksudnya? Kita lihat, an Thauban yaqul qala li dawuh kepadaku Rasul sallallahu la taskun al kufur, kamu jangan berdomisili di kufur. Lek gawe omah aja nek daerah kufur. Fa inna sakinal kufur, karena penduduk daerah kufur itu kasa kinil kubur, seperti penduduk kubur. Kalau Ahmad al-kufur al-qura, yaitu kampung pedalaman. Artinya apa? Nyukup nih dengan akal, nggak mau belajar. Itu termasuk akhlak tercela. Nyukup nih akal, tidak mau belajar. Kalau digambarkan ilmu itu di kota, dia tetap jadi pedalaman, nggak gelem golek ilmu yang kota, sehingga mengikuti tradisi pedalaman sehingga kesentuh ilmu. Nah, itu tidak boleh berada di sana. Makanya dai butuh dikirim kemana-mana. Kemudian apabila dai sudah dikirim kemana-mana sehingga seluruh pelosok sampai yang terpencil itu sudah kedatangan dakwah dan diterima, akhirnya perilakunya benar, walaupun mereka di pedalaman, itu bukan termasuk pedalaman. Karena pedalaman itu nggak masuk kepada pembahasan lokasi, tetapi profil. Nah begitu, profil. Termasuk kita wonten pedalaman apa wonten pusat kemajuan peradaban? Kita wonten mriki niku lho. Termasuk wonten pedalaman. Pusat peradaban wonten pundi? Ya kota Nabi. Wonten Madinah mriko. Pindah teng Madinah napa? Itu bukan ketetapan. Bukan ketetapan. Yang jadi ketetapan adalah belajar atau tidak belajar. Dan ternyata kita belajar walaupun kita jauh dari sana. Ini secara nilai itu bukan pedalaman, walaupun tempatnya kita di pelosok jauh dari peradaban Islam yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibaratnya penduduk pedalaman itu adalah penduduk kubur. Kira-kira mayit niku serawung mboten masyarakat mboten? Mayit serawung mboten? Wonten demit pocong melu ngaji ngoten nggih. Lah orang yang berada di pedalaman nggak mau datang ke majelis ilmu sehingga mencukupkan dengan alam pedalamannya, itu ibaratnya wong senek kuburan. Maknanya seperti itu. Maka datanglah kepada sentra ilmu untuk belajar dengan cara keluar rumah. Maka nanti akan dimudahkan. Man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bi thariqan ila al-jannah. Siapa yang keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu, maka dimudahkan jalan surga sehingga dia jadi orang yang punya peradaban maju.
Berikutnya an Sauban qala li dawuh kepadaku Nabi sallam, ya Sauban la taskuni al kufur, kamu jangan menjadi penduduk kufur. Fa inna sainal kufur kasakinul kubur, karena orang yang berada di pelosok seperti orang yang menjadi penghuni kuburan. Berikutnya masuk pada bab yang ke-259, babul badwi ilat tilak, bab menuju ke daerah Badui, itulah daerah Tilak. Apa makna judul ini? An-Mikdan ibni Surah an-Nabi qol, saat itu saya tanya Aisyah pada Bu Aisyah anil Badui, apakah Rasul pernah sobo ke daerah Badui? Napa sobo ini? Mendatangi, mengunjungi. Maka jawabnya nam, iya, karena ada Nabi Sallam yabdu pernah menuju ke daerah Badui, orang Arab pedalaman yang jauh dari peradaban ilmu, yaitu ilaha ulai atila, kepada mereka atila. Apa itu atila? Besarannya adalah majaril ma min a'lal ardi ila butunil audiyah wa khidatuha tila'ah. Mufradnya berbunyi til'ah, jamannya berbunyi tilak, yaitu tempat mengalirnya air dari dataran tinggi menuju ke perut lembah. Napa? Mendatangi tanah bergunung, ada air mengalir dari atas, itu adanya di pemukiman jauh dari perkotaan. Nabi itu pernah ke sana. Apa tujuannya? Ayyakhruju ilal badiyah li khusulil khalwah wa ghariha. Beliau datang ke tempat itu untuk mencari suasana suci dan suasana sunyi dan kepentingan lain. Lek penangkapan kita sami biasanya pun serawung terus kesel cari suasana lain, golek ngene sing sepi, lek bahasa kita sami napa? Refreshing nggih. Kemana? Ya ke tempat sing nggak biasa disobo wong. Nek kono biasa, nek kono biasa, nek kono biasa. Itu pengen mengubah suasana jadi tempat yang sunyi, bikin suasana lain. Nabi itu pernah. Apa itu menjadi dalil bolehnya orang itu merubah suasana? Secara maslahat dunia boleh, tapi bukan sebuah keharusan. Sekira perlu saja. Apa fungsinya? Ya nggak dijelaskan fungsinya, sesuai dengan kebutuhan. Di balik itu memang manusia itu punya sifat jemu. Bila kita lihat di usul tafsir, itu ada tema iltifat. Iltifat itu adalah merubah suasana. Tujuannya sing waleh ben ilang waleh. Tujuannya untuk memancing pemikiran, kok gitu, enak apa? Nanti biar terpikir, sehingga nanti akan merenung dan cerdas. Contohnya apa? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami memberi kamu al kautsar, nikmat yang banyak, termasuk kenabian, termasuk aneka ragam telaga dan surga. Itu ada inna, ada nahnu, sesungguhnya kami. Untuk mendapatkannya supaya orang itu beribadah, fasholli li rabbika. Kenapa kok berubah menjadi fasholli li rabbika? Mengapa enggak fasholli lana? Inna itu nahnu, kenapa kok diganti li rabbika? Enggak menjadi fasholli lana, tapi fasholli li rabbika. Itu namanya iltifat, mengubah suasana. Pertama, manusia memang bisa bosan, biar enggak bosan. Ini kira-kira bila kita ditanya makanan favorit kita apa kira-kira? Apa? Ya wes, kuwi jenenge. Isuk kuwi, awan kuwi, bengi kuwi, sesuk ya kuwi, seminggu ya kuwi, sesasi kuwi, terus pundi kira-kira?
Ya bisa bosen. Tapi jangan berantai-berantai, aku bojoku bosen. Ngobati terus pundi kira-kira. Ya kaifiyate mawon dibikin 1000 kaifiat ngoten nggih. Mekanismenya saja dibikin cara berbeda-beda. Termasuk ibu-ibu boleh sesekali menjadi saya wanita Eropa. Sesekali saya jadi wanita Jepang. Sesekali saya jadi wanita Jawa. Sing rada angel jadi wanita negro. Ya, wanita Eropa nggih golek semprot rambut diki pirang kan saged ta nggih. Mengki tu sandangan Eropa diki nek kamar ngono pengke kaget nggih bojone lho nggih. Wah, aku nduk istri Eropa nek jero kamar. Sing angel malih gaya wanita negro terus pundi carane. Nyepaki silet kuali ngoten. Celorenge ben ireng kabeh. Itu untuk mengubah suasana boleh. Tapi ya sering terjadi suasana itu berubah. Nyapa karo bojone gegeran. Nggih lek kangen kaya ngoten nanya. Nggih ngoten nggih. Nggih ngoten niku. Ketisape khet, tisape nifas. Lek kangen kotos manten hanya kadang tisape lunga suwi dan sebagainya. Jadi ya panggah kuwi, tapi suasana bisa berbeda. Itu fitrah manusia ada yang seperti itu. Makanya perbuatan Nabi pun juga Bu Aisyah ditanya, apakah Nabi pernah pergi ke daerah Badui? Pernah. Kemana? Ke Tila. Di mana Tila itu? Ke pedalaman yang bergunung-gunung. Dari atas banyu ngrojok, Nabi itu ada di bawahnya ngrojok, ada tempat yang gunung. Ada di situ. Untuk apa? Untuk menyendiri. Silakan manusia mengambil manfaat dewi-dewi. Fungsinya refreshing, fungsinya merenung, fungsinya merubah suasana, fungsinya nopo kita terserah. Karena hukum asal dunia itu mubah lagi manfaat, dan orang itu memang punya kondisi kayak begitu. Nah itu boleh-boleh saja. Makanya sesekali kita boleh nanti refreshing kemana ngaten. Tapi sama ngantos tempat refreshing malah menciptakan bencana. Teng pundi? Tempat refreshing menciptakan bencana. Ya tempat wisata sing akeh kemaksiatane, pun nek pantai, pun keteng mriko. Tempat wisata banyak maksiatnya alas nama refreshing, karena kemaksiatannya nanti disasak gelombang tsunami untuk nopo. Kalau refreshing cari tempat yang sepi, Nabi menyendiri khalwah. Makanya kalau kita itu hendak mau ke perigi upamanya, itu ya jangan pasir putih, aja mutiarane, tapi nek pantai cengkronge sing renek wonge ngoten lho nggih. Kalih anake, kalih putune, kalih keluargane mengke bebas dan sebagainya. Niku anginipun menapa segere pol niku lho nggih. Tapi sepi wong, kesitulah sehingga nggak ada kemaksiatannya. Itu boleh mengubah suasana, Nabi pernah ke situ. Jadi kalau kita membaca syarahnya nggak dijelaskan apa tujuannya, yang ada adalah untuk mendapatkan kondisi sunyi dan semisalnya. Tadi manusia punya sifat waleh, sehingga itu butuh dirubah suasananya. Nah begitu. Untuk hadis berikutnya, satu bab ternyata hadisnya lumayan panjang, di luar sudah dipanggil adzan. Daripada tergesa-gesa, pada itu butuh pendalaman. Insya Allah bab yang itu bisa kita kaji di waktu berikutnya. Ada tanggapan disilahkan. Sekira cukup, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.